Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Kabar terbaru datang dari Bahrain teman-teman, dari Teluk sana, dari AFF-nya orang-orang Arab, yaitu tentang Bahrain. Dalam Piala Teluk, Bahrain bisa mengalahkan Irak. Ini adalah capaian yang luar biasa bagi Bahrain, dan ini sekaligus menjadi kewaspadaan kita Timnas Indonesia, karena Bahrain nanti akan bertemu dengan Indonesia di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 yang akan bermain di leg kedua, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kali ini Bahrain memang lagi luar biasa, ini harus kita waspadai tentunya. Bahrain sekarang makin gacor. Bahkan Saudi Arabia dikalahkan oleh Bahrain, dan yang terakhir kemarin Irak teman-teman. Irak dikalahkan Bahrain dengan skor yang sangat meyakinkan 2-0. Bahkan kita tahu timnas Irak, timnas senior Irak ini kemarin waktu di Indonesia mengalahkan timnas Indonesia yang terakhir itu dengan skor 2-0. Nah, di Piala Teluk kali ini Bahrain menghabiskan Irak dengan skor 2-0. Ini harus kita waspadai teman-teman, karena Bahrain kali ini sedang dalam on fire, menghabisi lawan-lawannya di grup B di Piala Teluk. Piala Teluk sendiri terbagi menjadi dua grup ya teman-teman, yaitu grup A dan grup B. Nah, grup B ini diisi oleh Bahrain, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Nah, Bahrain kali ini bisa mengalahkan Saudi Arabia dengan skor tipis memang 3-2, lalu mengalahkan Irak dengan skor meyakinkan 2-0. Inilah yang harus kita waspadai nanti ketika melakukan laga kualifikasi Piala Dunia di Indonesia. Karena pihak Bahrain sendiri menginginkan laga melawan Indonesia disajikan, tidak mau di Indonesia. Mereka meminta kepada FIFA untuk dan AFC, yang kebetulan adalah kepala AFC ini orang Bahrain sendiri. Mungkin mereka menganggap mempunyai koneksi yang cukup bagus dengan AFC, ingin memindahkan laga kedua atau match day ke-7 nanti dengan Indonesia. Mereka berharap tidak akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka meminta di tempat yang netral. Mungkin ini sesuatu yang menurut saya adalah trik dari Bahrain untuk menguras emosi kita, untuk memancing-mancing emosi kita. Tetapi mungkin saja kita bisa jumawa, kita merasa unggul dan meremehkan Bahrain. Ternyata Bahrain ini memang sedang luar biasa performanya di Piala Teluk. Bahkan mengalahkan Irak ini teman-teman. Bahkan Irak sendiri kemarin melawan timnas Indonesia berhasil memenangkan skornya 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Irak harus menelan pil pahit dengan dikalahkan Bahrain dengan skor 2-0. Ini menjadi ancaman bagi timnas Indonesia. Kita harus waspada, karena sebentar lagi timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelum mengalahkan Irak, Bahrain juga mengalahkan Saudi Arabia dengan skor tipis 3-2. Ini yang saya katakan bahwa sekarang Bahrain lagi dalam keadaan gacor dan Saudi Arabia sedang dalam keadaan yang loyo teman-teman. Karena Saudi Arabia sendiri kemarin hanya bermain, karena Saudi Arabia kemarin menang melawan tipis melawan Yaman, itu pun ngos-ngosan teman-teman. Saudi Arabia sendiri dipaksa terus menyerang, walaupun di awal permainan Saudi Arabia tertinggal 2-0 dan dipush terus oleh para pemain, akhirnya bisa memenangkan pertandingan lewat tambahan-tambahan gol, dan akhirnya lebih dari 90 menit akhirnya Saudi Arabia bisa memenangkan pertandingan melawan Yaman, yang notabene adalah tim paling lemah di grup B teman-teman, bahkan di Liga Teluk. Saudi Arabia bisa menang lewat perjuangan yang begitu keras melawan tim terlemah di grup B.
performa Saudi Arabia terus menurun. Pertama ditahan imbang oleh Cina, lalu kalah dari Jepang, dan terakhir imbang lagi dengan Australia, itu melakoni laga tandang mereka. Lalu laga tandang selanjutnya menghadapi Indonesia kemarin di kualifikasi ketiga Piala Dunia dan harus menelan kekalahan 2-0 dengan Indonesia. Di Piala Telu kali ini performanya terus melorot, bahkan pelatih Hervé Renard yang sebelumnya Roberto Mancini diganti Hervé Renard, pelatih yang digadang-gadang bakal mengangkat lagi moralitas pemain, mengangkat prestasi timnas Saudi Arabia, nyatanya tidak bisa berbuat banyak event-event internasional. Bahkan Hervé Renard ini adalah pelatih yang mengantarkan kemenangan Saudi Arabia melawan Argentina, guys. Jadi memang pelatih ini secara jam terbang sudah tidak diragukan lagi, walaupun Roberto Mancini harus merela dipecat dari kursi kepelatihan The Green Falcon. Kembali lagi guys, kita ke Bahrain. Bahrain melawan Irak 2-0. Bahkan Irak sendiri turun dengan pemain-pemain yang senior, yang paling top lah yang dimiliki oleh Irak. Nyatanya harus kalah dengan Bahrain dengan skor 2-0. Ancaman serius guys bagi timnas Indonesia. Nanti di matchday ke-7 kita akan bertemu dengan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan di laga sebelumnya nanti timnas Indonesia bakal melakoni laga tandang sebelum laga kandang melawan Bahrain. Timnas kita akan melakoni laga kandang di Australia, yaitu matchday ke-6 melawan Australia. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa mendapatkan poin, walaupun bukan poin penuh, tetapi kita berharap kita bisa mencuri poin di Australia. Tanggal 20, lalu tanggal 25 Maretnya akan melakoni laga kandang matchday ke-7 kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Kita harus waspada, kita jangan jumawa. Kali ini Bahrain bakal menurunkan skuad terbaiknya. Ini yang kita antisipasi tentunya. Kepala pelatih kita, Coach Sintayong, sudah mengantisipasi kabar ini. Dan para pemain pastinya bakal bermain all out. Karena di kandang sendiri ini adalah suatu keuntungan bagi timnas Indonesia untuk meraih 3 poin penuh melawan Bahrain. Pada leg pertama melawan Bahrain kita imbang 2-2. Sejatinya kita bisa unggul 2-1. Tetapi dengan wasit yang kontroversi, Ahmad Al-Kaf, dengan perpanjangan waktunya yang melebihi dari batas, akhirnya kita harus menerima hasil imbang berbagi angka dengan tuan rumah Bahrain. Bahrain memang sedang dalam keadaan gacor, bahkan Irak dibuat tak berdaya ya guys. Ini tentunya menjadi warning bagi kepala pelatih kita Sintayong dan ofisial tentunya, serta para pemain timnas Indonesia yang berlaga di round 3 nanti guys. Karena nanti tanggal 25 Maret kita akan melakoni matchday ke-7 melawan Bahrain. Ya, kita tahulah Irak memang menjadi tim terkuat, ya setidaknya tim kuat di Asia, tetapi harus menerima kekalahan dari Bahrain dengan skor 2-0. Ya, kita tahulah pemain-pemain Irak seperti Aiman Hussein, Ali Jasim, dan Jidan Iqbal. Semuanya main guys, tetapi memang sepak bola tidak bisa ditebak ya guys. Bola itu memang bundar guys. Semua bisa terjadi di 2 kali 45 menit dalam lapangan. Bahrain memang makin mengerikan. Ini bakal menjadi momok atau menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia nanti. Pastinya laga yang akan tersaji lebih sengit dan seru. Apalagi kita bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kebanggaan Indonesia tentunya, yang akan menjadi pembakar semangat bagi skuad Garuda. Kita tidak boleh jumawa. Yang kita takutkan nanti seperti kita waktu akan bermain di Cina guys. Kita digadang-gadang bakal meraih 3 poin penuh. Nyatanya kita dikalahkan tanpa poin di Qingdao Stadium. Kala itu kita kalah dengan skor 2-1 melawan China. Dan kali ini kita tidak boleh jumawa juga. Walaupun kita bermain di kandang sendiri, kita harus waspada.
Terkadang permainan kita bagus, tapi kita harus waspada juga dari faktor-faktor eksternal guys. Seperti wasit dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno kita bisa lebih baik lagi karena bermain di kandang sendiri ya guys. Doa dan harapan kita tentunya untuk timnas Indonesia yang lebih baik lagi, lebih settle lagi. Apalagi nanti para pemain kita yang di luar negeri yang berkarir di sana bakal pulang untuk membela tanah airnya di round 3 Piala Dunia 2026. Selain faktor eksternal seperti wasit, juga para pemain-pemain Timur Tengah lah. Ya karena rata-rata memang pemain Timur Tengah itu suka memprovokasi guys. Seperti meminta-minta penalti, banyak drama, dan lain sebagainya. Hanya Irak yang kita anggap sebagai teman, yang kita anggap sebagai paling kesatria di antara tim-tim Timur Tengah lainnya guys. Kita salut dan respect pada Irak, walaupun kalah, it's okay, inilah pertandingan, tetap semangat, karena ini akan menjadi ancaman tentunya bagi timnas Indonesia nanti yang akan menjamu Bahrain tahun depan. Semoga sedikit informasi dari saya bisa mencerahkan dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya Arsyil Sidik, Papan Skor. Wassalamualaikum.